Kiai Muhammad Qurtubi bin Khalid lahir di Desa Panyiuran, Amuntai tahun 1918 Masehi, 1337 Hijriah. Beliau menimba ilmu syariat dan hakikat terutama dari Syaikh Kasful Anwar Firdaus asal Banua Hanyar Alabio. Beliaulah yang pertama memperkenalkan Tariqah Al-Junaidiyah Al-Baghdadiyah secara utuh kepada masyarakat Indonesia dalam Muktamar Jamaah Tariqah Al-Mutabarah An-Nahdiyah Indonesia tahun 2000 Masehi, yang sebelumnya hanya diakui sebagai faham aliran tasawuf Al-Junaidi saja. Beliau banyak berjasa dalam pengembangan Tarikat Al-Junaidi sehingga menjadi tarikat yang diakui. Akhirnya pada tahun 2000, 1377 Hijriah tarikat ini diterima dan bergabung dengan Al-Jamiah Al-Ahliyah Tariqah Al-Mutabarah An-Nahdiyah Indonesia, Jatman pada Kongres ke-9 di Kota Pekalongan, Jawa Tengah tahun 2000 Masehi, 1377 Hijriah dan terdaftar dengan nomor urut ke-45. Berikut ini adalah biografi singkat Kiai Muhammad Qurtubi bin Khalid. Ibu beliau bernama Nalu. Beliau dilahirkan di Panyiuran, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Beliau dilahirkan pada tahun 1927 Masehi. Beliau berumur 10 tahun, tamat belajar Al-Quran, dan beliau mengajarkan Al-Quran kepada teman-teman sebaya. Setelah beliau berumur 12 tahun, beliau belajar ilmu nahwu, saraf, dan fikih kepada Tuan Guru Haji Abdullah Hamid, yang dikenal orang dengan gelar burung putih karena kesukaan beliau ini selalu memakai pakaian putih, sampai kepada perahu, jukung, dan pengayuh pun bercat putih. Beliau ini bertempat tinggal di Desa Panyiuran, Kecamatan Amuntai Selatan, daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Setelah berjalan beberapa bulan, oleh Tuan Guru Haji Abdul Hamid menyerahkan Muhammad Qurtubi bin Khalid kepada Tuan Guru Haji Asbaran, juga bertempat tinggal di Desa Panyiuran, untuk meneruskan pelajaran ilmu nahwu, saraf, balaghah, mantik, bayan, fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Kemudian Muhammad Qurtubi bin Khalid belajar pula ilmu tauhid dan hadis kepada Guru Japri yang pada waktu itu menjabat penghulu di Desa Panyiuran. Selanjutnya Muhammad Qurtubi bin Khalid belajar ilmu nahwu, saraf, fikih, dan tafsir kepada Tuan Guru Haji Mansur di Pasar Selatan, Kecamatan Saipan dan Alabiu, daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Belajar pula Muhammad Qurtubi bin Khalid kepada Tuan Guru Haji Ardi mengenai ilmu tauhid dan tasawuf di Desa Ilir Masjid, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selanjutnya Muhammad Qurtubi bin Khalid belajar pula mengenai ilmu tauhid dan tasawuf kepada Tuan Guru Haji Gurudan di Desa Ilir Masjid. Sesudah itu Muhammad Qurtubi bin Khalid belajar pula ilmu tauhid dan tasawuf kepada Tuan Guru Haji Husin di Desa Ilir Masjid. Kemudian Muhammad Qurtubi bin Khalid belajar ilmu Thariqat Naqsabandiyah kepada Tuan Guru Haji Jarkasi di Desa Kelayan B, Banjarmasin, berijazah tanggal 3 bulan 12 1959 Masehi. Selanjutnya Muhammad Qurtubi bin Khalid belajar pula ilmu Thariqat Imam Junaidi Al-Baghdadi kepada Tuan Guru Haji Kasful Anwar Firdaus di Desa Banua Hanyar, Kecamatan Saipan dan Alabiu, daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berijazah tanggal 20 Rabiul Awal 1380 Hijriah, tanggal 3 bulan 12 1960 Masehi. Di awal bulan Juni 1975 Masih atau Jumadil Akhir 1395 Hijriah, Haji Muhammad Qurtubi bin Khalid mulai melaksanakan mengajarkan ilmu agama Islam, yakni ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, sampai kepada ilmu Thariqat Junaidi Al-Mutabarah sebagai penerus pengganti almarhum Kiai Haji Kasful Anwar Firdaus. Pada tahun 1978 Masehi, Kiai Haji Muhammad Qurtubi bin Khalid berangkat ke Tanah Suci Mekah, belajar ilmu tasawuf kepada Syekh Haji Abdul Karim selama 7 bulan. Selesai itu beliau melaksanakan ibadah haji, dan selesai haji beliau kembali ke kampung halaman
di Desa Cempaka, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Setelah beberapa bulan beliau kembali dari Mekah, mulailah beliau mengajarkan ilmu fikih, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf, dan sampai kepada ilmu tarekat Junaidiyah. Beliau mengajarkan tarekat Junaidi al-Baghdadi ini ke Desa Mantazas, Kecamatan Kasarangan, Desa Mahang, Kecamatan Labuan Amas. Di Desa Mahang disinilah beliau mendapat halangan, hambatan dan rintangan, sehingga beliau diadukan ke Kapolsek setempat oleh orang-orang yang dengki atas kemajuan tarekat dan menganggap itu salah. Beliau ditahan 12 hari atas nama kepolisian yang menahan beliau pada tanggal 18/1/1981. Walaupun tahanan rumah tempat bapak angkat beliau bernama Bapak Junaid, di waktu itulah murid-murid beliau berdatangan, di antaranya dari Tanjung, Kalua, Amuntai, Alabiu, Parapai, Banjarmasin dan lain-lain. Sehingga di waktu itu perjalanan beliau makin meluas ke Awang Semanggi, Kecamatan Birayang, yang masing-masing dalam daerah tingkat 2 Hulu Sungai Tengah Parapai. Selanjutnya beliau mengajarkan pula ke daerah tingkat 2 Tanjung, yaitu di Desa Wayan, Desa Tabin Siring, Kecamatan Tanjung, dan Desa Barimpun, Kecamatan Tentak. Di dalam daerah tingkat 2 Hulu Sungai Utara ini beliau mengajarkan di Desa Ambuku Hilir, Kecamatan Babirik, di Desa Banyu Tajun, di Desa Sendung, di Desa Bano Anyar, Kecamatan Saipan dan Alabiu. Di dalam daerah Kabupaten Muntai Selatan, beliau mengajarkan di Desa Arus, Desa Simpang Ampat, di Desa Panyuratan dan Desa Cempaka. Berlanjut ke Kecamatan Amuntai Tengah, yaitu di Desa Pasar Senin, di Desa Kota Raden, Desa Murung Sari, dan di Desa Karyas, termasuk yang bertempat tinggal di Pasar Amuntai di Kecamatan Awayan, yaitu di Desa Bihara. Sejak terbitnya surat keputusan Majelis Ulama Indonesia daerah tingkat 2 Hulu Sungai Utara nomor 1 Hulu Sungai Utara 1 1989, hambatan-hambatan, halangan dan rintangan kepada tarekat Junaidiyah bertambah berat. Walaupun demikian, tarekat Junaidiyah tetap berjalan terus. Mulai desa itu terasalah di hatinya orang-orang muslim untuk memilih jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan tarekat, sehingga banyaklah orang-orang yang berhasrat memilih tarekat datang belajar. Di samping itu, tarekat-tarekat yang lain seperti Naqsabandiyah, Sajariyah, Qadariyah juga tumbuh di dalam daerah tingkat 2 Hulu Sungai Utara itu. Pengajaran ilmu tarekat ini memasuki juga kota Banjarmasin, yaitu di dalam kota Banjarmasin, Desa Aluh-Aluh dan Desa Bunipah, dan Desa Jambu Burung, Kecamatan Aluh-Aluh, Desa Alalak Tengah, Kecamatan Alalak. Ilmu tarekat Junaidiyah ini pun sampai ke daerah tingkat 1 Kalimantan Tengah, yaitu di Bahaur, Kecamatan Bahaur, daerah tingkat 2 Kapuas, dan di Palangkaraya. Pada tanggal 26 bulan 2 tahun 2000, Khalifah tarekat Junaidi al-Baghdadi mengikuti muktamar beserta rombongan sebanyak 27 orang. Perempuannya 10 orang dan laki-lakinya 17 orang. Muktamar ke-9 di Pekalongan, Jawa Tengah. Dan ternyata hasil muktamar yang menggembirakan, tidak diduga oleh beliau dan tidak sangka-sangka bahwa beliau diangkat sebagai mustafad senior sesepuh tarekat di Jamiah Ahli Tarekah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Ada 9 orang, beliaulah yang nomor 9. Pada tanggal 3 bulan 6 2001 Masehi, beliau menerima SK hasil muktamar dari Jakarta yang isinya menyatakan bahwa tarekat Junaidi al-Baghdadi Mu'tabarah dengan nomor urut ke-45. Setelah hasil muktamar sudah diterima beliau, berangkatlah beserta rombongan untuk mendatangi perwakilan-perwakilan yang berada di Kalimantan Selatan ke tempat Haji Mahren Yasin, ya Khalifah kita yang di muka ini. Tanggal 17 bulan 6 2001 dan menyerahkan buku hasil muktamar agar supaya orang-orang yang mengatakan bahwa tarekat Junaidi itu salah tidak ada lagi. Dan di antara perkataan beliau, 1.
kalian semua saya angkat dan saya bawa berhadap kehadirat Allah Rasul. 2. Kalian semua saya berpesan agar jangan sampai ada zalim menzalimi. 3. Kalian semua adalah satu diri, hendaknya bersama-sama mengangkat martabat insan yang hakiki. 4. Kalian semua sebagai pagar yang bisa membentengi diri. Dan selaku pola pikiran beliau selalu berpendirian tegak dalam ilmu amal, berani dan bertanggung jawab, mengalah dan demi untuk memenangkan perjuangan, sabar tapi tahan uji, wajah sampai ke puting, di mana pacah di situ tembingkarnya. Beliau selalu tawadu terhadap siapa saja, selalu beliau memelihara kebaikan yang sudah ada. Keramat beliau antara lain: 1. Dapat membangun masjid yang sekian lama tidak bisa dibangun karena dalam pertentangan dua buah desa. Dalam jangka 3 bulan masjid itu dibangun. 2. Terlepas bebasnya beliau dari gerombolan musuh yang ingin membunuh. 3. Melepaskan dari pertumpahan darah antara satu kelompok kepada kelompok lain, penyerangan sehingga tidak bisa masuk karena terlihat oleh mereka pagar yang tinggi. 4. Yang lebih dari sekian keramat beliau adalah keramat ilmu, bahwa beliau seorang syekh yang banyak mempunyai murid, dan beliau menyampaikan kepada murid-murid bahwa kalian satukan pendirian, kalian harus istiqomah. Dari sejak itu beliau selalu sakit-sakitan, tetapi beliau selalu bersikap tegar dan selalu dalam berjuang, selalu memberikan spirit dan motivasi terhadap murid-murid beliau dengan arahan-arahan dan nasihat, petuah serta amanat yang tidak bosan-bosannya. Pada tanggal 7 bulan 7 2002, beliau menerima surat dari Idarah Aliyah Jamiyah Al-Tariqah Al-Mutawarah selaku undangan untuk mengikuti musyawarah kubra yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Darul Fatah tanggal 15 sampai 17 Juli 2002 Masehi atau tanggal 4 sampai 6 Jumadil Ula 1423 Hijriah. Yai Haji Muhammad Qurtubi bersiap-siap untuk mengikuti musyawarah kubra, namun kehendak Tuhan berlaku. Beliau jatuh sakit, yaitu pada hari Jumat jam 9.30 WIB tanggal 12 bulan 7 2002 Masehi, dan wafatlah beliau pada hari Selasa jam 3 WIB atau 5 Jumadil Ula 1423 Hijriah bertepatan tanggal 16 Juli 2002 Masehi. Demikian riwayat ringkas dari seorang khalifah tarekat Junaidi Al-Baghdadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.